Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Ferdiansyah. Kali ini saya akan memvalidasi bagaimana untuk measuring atau pengukuran dengan baik dan sesuai standar. Yang pertama, selalu utamakan penggunaan APD yang lengkap, itu safety helmet, backpack, dan antesus. Jadi setelah kita sudah siap dengan pelindung diri kita lanjutkan ke manualnya dulu. Sebelum itu kita selalu mengisi kontaminan kontrol dan JSA. Nah, JSA ini apa dan kontaminan kontrolnya apa? JSA ini adalah untuk menganalisis kecelakaan apa yang akan terjadi atau kecelakaan yang kemudian terjadi ketika kita melakukan measuring ini. Dan kontaminan kontrol. Di kontaminan kontrol ini kita mengontrol hal yang bisa menyebabkan kontaminasi terhadap alat atau komponen. Setelah ini sudah diisi, kita lanjut ke persiapan alat. Nah, persiapan alatnya ini adalah subjek yang mau diukur, yaitu baut ya, baut dan ring. Dan ini adalah alat ukur, 3 alat ukur yang kita akan coba untuk praktikan. Yang pertama adalah vernier caliper. Nah, vernier caliper ini kita selalu lihat kondisinya seperti apa. Dia menggunakan ukuran yang bagaimana. Yang saya lihat sini adalah 0,05. Ini adalah ukuran standar vernier caliper yang saya gunakan. Nah, sebelum menggunakan ini, kita pastikan mengkalibrasi alat, yaitu dengan melihat garis lurus 0, skala non-news, dan skala utama. Nah, komponen-komponen di sini dipastikan kondisinya dalam kondisi baik. Setelah kalibrasi selesai, baru kita melakukan pengukuran. Melakukan pengukuran punya kuda-kuda tersendiri. Untuk menggunakan vernier caliper, pastikan kuncinya dilepas dan digeser menggunakan ibu jari jempol. Cukup begini saja. Oke. Saya beri contoh, ini memeriksa diameter kepala baut. Baik, setelah diukur, dipaskan, lalu boleh dilepas, lalu dikunci untuk memastikan keberadaan skalanya tetap dan tidak tergeser. Bisa kita lihat satuan dalam satu garis ini adalah 0,05. Jadi setelah angka garis di depannya ini kita baca 25. Nah, skala utamanya 25 dan skala non-newsnya adalah dicari yang segaris atau yang rata. Nah, yang segaris adalah di antara 5 dan 6, berarti 55. Jadi hasilnya adalah 25,55 mm. Nah, sebenarnya masih banyak kegunaan dari vernier caliper ini. Contohnya untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam. Bagian ujung sini adalah diameter dalam, seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk mengukur diameter dalam, sama membacanya juga di skala non-news dan skala utama. Selain itu, kita juga bisa memeriksa kedalaman menggunakan bagian yang sebelah sini ya. Ini adalah ukurannya. Seperti ini kira-kira. Patok dari ujung, skala utama, dan kedalamannya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita baca dan berapa kedalamannya. Kira-kira seperti itu. Setelah semua, pastikan alat ini dibersihkan kembali dan dikalibrasi ulang untuk perawatan lebih lanjut. Bisa dipakai lebih lama dan terawat. Lanjut, yang kedua adalah mikrometer. Mikrometer yang saya gunakan ini adalah dengan ukuran 25 sampai 50 mm. Jadi kalau misalkan di bawah 25 dan melebihi 50 meter, itu tidak bisa dipakai alat yang spesifikasi seperti ini. Di dalam boxnya ini atau hostnya kita dapat alat untuk kalibrasi. Nah, bagaimana kalibrasi yang baik?
yang ini saya beri contoh saja ya, karena ini alat yang udah tidak sesuai spesifikasi. Tapi saya beritahu bagaimana cara untuk mengkalibrasinya. Kita mengkalibrasi ini memasukkan alat ini ke dalam spindle yang di tengah ini dan memutarnya di ujung spindle. Tidak perlu sampai sini untuk perawatan alat lebih lanjut. Setelah itu cek apakah skala utama dan skala minusnya seimbang, garis 0 di utama dan 0 di non minus. Setelah itu baru kita bisa memeriksa komponen dan alat. Untuk kalibrasinya biasanya ada kail untuk menggeser skala utamanya. Tapi yang kita lihat karena ini alatnya masih rusak, saya ambil contoh secara garis besar aja. Baik, yang kedua adalah yang ketiga adalah filler gauge. Oke. Filler gauge ini sebenarnya tidak banyak melakukan segala hal, cuman ini sangat riskan ya. Karena di filler gauge ini berbahannya besi, jadi gampang berkarat. Contohnya seperti ini. Jadi perlu tindakan yang lebih untuk merawat alat ukur filler gauge ini. Nah, fungsi filler gauge tersendiri adalah mengukur celah. Nah, celah apa yang diukur? Misalkan dalam pengapian itu ada celah busi gitu. Nah, celah ini yang diukur apakah standarnya apakah celahnya sesuai standar atau tidak. Misalkan 0,05 kita ukur celahnya seperti ini. Nah, kira seperti ini. Dicari yang sampai yang cocok, sampai dia sedikit sendap gitu. Nggak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang. Setelah itu semua selesai, baru alat ini dimasukkan kembali dan dibersihkan untuk menghindari karat seperti ini ya. Nah, setelah semua itu kita melakukan pengisian CC dan JSA. Apa saja alat-alat yang kita temui yang terkontaminasi, rusak ataupun segala hal, dan JSA menganalisis kecelakaan kerja apa aja yang akan terjadi, yang maksud bukan akan terjadi tapi yang kemungkinan besar terjadi. Jadi kira-kira seperti itu untuk measuring. Saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.